السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. Bapak-Ibu sekalian, semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala selalu memberikan keberkahan dalam kehidupannya. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas segala limpahan karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, sehingga pada kesempatan pagi hari yang berbahagia ini Allah Tabaraka wa Ta'ala masih terus melimpahkan berbagai macam nikmatnya, karunia-Nya kepada diri kita semua, sehingga kita dapat duduk hadir di tempat terbaik di atas muka bumi ini, itu fi baitin min buyutillah, di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Azza wa Jalla ini, untuk meningkatkan keimanan kita, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Jalla wa Ala, duduk sejenak di majelis ilmu ini. Dan semoga Allah Azza wa Jalla selalu berikan keikhlasan dan ilmu yang bermanfaat kepada kita semua. Allahumma amin. Salat dan salam semoga tercurah kepada Rasulinal Karim, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, Nabi yang telah membawa kita dari zaman kejahilian, dari zaman kebodohan, dari zaman keterasingan akan ilmu menuju zaman yang terang benderang akan ilmu syar'i, itu zaman as-sunnah. Ibu-ibu sekalian, pada kesempatan berbahagia ini kita akan membahas salah satu tema yang sangat luar biasa pentingnya, yaitu tentang fawaidul ikhlas. Faidah-faidah atau keutamaan-keutamaan yang akan didapatkan ketika kita beribadah ikhlas lillahi ta'ala. Dulu sudah kita pernah bahas tentang masalah ikhlas, betul? Betul ya, Ibu? Apa itu ikhlas? Apa ikhlas? Apa itu ikhlas? Angkat tangannya. Bersih, tulus, murni, tanpa ada kata-kata. Masya Allah, betul. Ikhlas ini dari kata-kata khalusah yang artinya bersih, murni, jernih. Maksudnya apa? Seseorang beribadah kepada Allah benar-benar murni hanya untuk Allah Azza wa Jalla. Tidak ada tujuan duniawi, tidak ingin disanjung, tidak ingin dipuji, tidak ingin diperlihatkan amalannya ke manusia, tidak ingin diperdengarkan amalannya ke manusia. Jadi ikhlas yang kita bahas ini, sekali lagi, ikhlas dalam koridor syar'i, definisi syar'i, ikhlas yang nyambung tentang ibadah. Lawan kata ikhlas apa itu? Riya. Betul, riya dan sum'ah ini sama nih. Riya memperlihatkan amalan, sum'ah memperdengarkan amalan. Jadi lawan kata ikhlas itu bukan terpaksa, tapi lawan kata ikhlas itu apa? Riya dan sum'ah. Seorang beribadah ingin dilihat orang, ingin didengar orang, tujuannya dipuji, disanjung, mendapatkan duniawi dan seterusnya. Itu lawan kata ikhlas. Sudah kita bahas, dan sudah kita bahas juga salah satunya kiat-kiat agar selalu ikhlas. Betul? Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Ikut hitung dulu nih. Nah, ada berapa? 8 apa 10? Oh, ada khilaf insyaallah ya. Segitulah insyaallah. Nah, salah satu kiat agar ikhlas, ada nggak di situ? Mengetahui tentang fawaidul ikhlas. Betul nggak?
lihat dulu contekannya, Pak. Jangan. Mengetahui keutamaan atau fawaidul ikhlas. Ada? Nah, ada kan? Untuk apa itu? Untuk memotivasi diri kita. Kalau saya ikhlas, saya akan dapatkan 1, 2, 3, 4, 10, 20 keutamaan dari ikhlas itu. Karena kita manusia nih, Ibu sekalian, Allah Azza wa Jalla tahu bahwa kita manusia butuh diiming-imingi dan butuh ditakut-takuti. Sehingga Allah Azza wa Jalla jelaskan surga itu secara detail luar biasa, dan Allah jelaskan neraka itu dalam Al-Quran juga detail. Begitu juga Allah dan Rasulnya menyebutkan tentang keutamaan dari amal soleh. Salat malam, kalau kita salat malam kita akan dapatkan keutamaan 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Puasa, kalau orang rajin puasa, seorang akan dapatkan keutamaan 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Maka para ulama mengatakan salah satu kiat agar kita bersemangat beramal soleh, mengetahui keutamaan amal soleh itu, mengetahui faidah dari amal soleh tersebut. Ibu-ibu kalau mau sholat sering mau melanggengkan sholat malam, mau rajin sholat malam, maka salah satu caranya adalah membaca, mengetahui tentang keutamaan sholat malam apa saja, kan gitu ya, sehingga kita bersemangat. Salah satunya ini nih, ikhlas. Salah satu kiat ikhlas yang disebutkan para ulama, mengetahui tentang keutamaan, manfaat, faidah apa saja yang akan saya dapatkan kalau saya ikhlas ketika saya ibadah. Nah, itu luar biasa banyak nih. Banyak sekali luar biasa. Berarti kalau saya ikhlas dalam saya ibadah, dalam saya amal saleh, saya akan dapatkan banyak dari keutamaan itu. Tapi kalau saya tidak ikhlas dalam amal saleh tersebut, satu pun keutamaan itu nggak akan pernah saya dapatkan. Bahkan, na'udzubillah, azab yang khusus, siksa yang khusus menanti bagi orang-orang yang tidak ikhlas. Na'udzubillah min dzalik. Nah, disinilah pentingnya seorang muslim dan muslimah mengetahui, mempelajari tentang fawaidul ikhlas. Faidah-faidah yang akan didapatkan ketika kita ikhlas lillahi ta'ala. Apa saja? Yang pertama, keutamaan atau faidah dari keikhlasan yang pertama, sebab diampuninya dosa. Keutamaan dari ikhlas yang pertama, sebab diampuninya dosa. Ibu punya dosa? Ngaku bagus, masya Allah. Ada manusia yang lepas dari dosa dan kesalahan, betul ya? Kullu bani Adam khata'. Setiap anak Adam pasti selalu senantiasa melakukan kesalahan dan dosa. Wa khairul khata'ina tawwabun. Dan sebaik-baik orang yang selalu terjatuh dalam perbuatan dosa dan kesalahan, maka dia selalu bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Salah satu cara agar dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Azza wa Jalla adalah amal saleh kita lakukan ikhlas. Innal hasanat yudhibna sayyi'at. Sesungguhnya amal-amal kebaikan akan menghapuskan amal-amal keburukan. Dengan syarat amal kebaikan tersebut salah satunya ini nih, ikhlas dan ittiba', betul ya? Amal kebaikan itu, amal saleh itu ikhlas lillahi ta'ala dan mengikuti contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika orang ikhlas, Allah Azza wa Jalla akan ampuni dosanya. Di antaranya dalil yang ma'ruf yang diriwayatkan Bukhari Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bainama kalbun yutihu bi raqiyatin kada yaqtuluhu al-'atash." Tatkala ada seekor anjing yang hampir mati karena kehausan, berputar-putar mengelilingi sumur air. Idra'athu baghiyun min baghaya Bani Israel. Tiba-tiba anjing tersebut dilihat oleh seorang wanita pezina dari Bani Israel. Fanaza'at muqaha fasaqathu faghufira laha bihi. Maka wanita itu melepaskan khufnya, khuf itu sepatu dari kulit. Kemudian turun ke sumur, mengisi sepatu kulitnya itu dengan air, naik lagi, memberikan minum anjing tersebut. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Dengan perbuatannya tersebut Allah ampuni dosanya. Hadis ini sahih dari riwayat Imam Bukhari Muslim. Lihat, hadis ini Bukhari Muslim, main-main. Kenapa saya katakan ini? Karena banyak orang
menolak hadis ini cuma gara-gara akalnya. Masa sih cuma gara-gara ngasih minum anjing, ya ampun dosanya. Ini wanita pezina loh. Kerjaannya memang apa? Tukang zina. Masa diampuni? Alhamdulillah. Ini bahayanya seseorang kalau nggak berilmu, nggak tahu ilmu, tapi sok tahu. Hadis ini Bukhari Muslim, hadis yang paling tinggi derajat itu Bukhari Muslim. Ini nggak mungkin dhaif, nggak mungkin lemah hadis itu. Dan ini pentingnya seseorang ketika baca dalil Al-Quran, dalil As-Sunnah, baca penjelasan ulama ketika menjelaskan dalil itu. Jangan pakai otak kita. Banyak orang tidak tahu tentang masalah agama, tapi sok tahu. Ini nggak boleh nih, hati-hati. Ini rusak agama, na'udzubillah. Dan banyak orang tadi tuh gara-gara takdisul akal, mengkultuskan akalnya, mengagungkan akalnya berlebihan. Oh, ini nggak masuk akal nih. Siapa kita? Apakah kita lebih pintar daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Kita merasa lebih pintar daripada sahabat? Kita merasa lebih pintar daripada ulama terdahulu? Orang-orang saleh terdahulu menerima hadis ini nggak ada masalah, bahkan menjelaskan panjang lebar. Salah satunya adalah Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah dan muridnya Imam Ibn Qayyim al-Jauziyah menjelaskan hadis ini secara panjang lebar. Kenapa wanita ini bisa sampai diampuni oleh Allah Azza wa Jalla dosa-dosanya? Yang pertama, sebab pertama dikatakan oleh Syekhul Islam dan muridnya Imam Ibn Qayyim, sebab pertama yang menjadikan wanita ini bisa diampuni dosa-dosanya, yang pertama, tatkala wanita ini menolong anjing tersebut tidak ada orang yang melihatnya. Tidak ada orang yang melihatnya. Yang melihatnya siapa? Allah tabaraka wa ta'ala, Rabbul Alamin. Jadi gak ada satupun riwayat yang menyebutkan ketika wanita ini menolong anjing itu ada orang yang melihatnya, ada orang yang bantuin, gak ada. Hanya wanita ini saja. Saya mau tanya, Bu. Kita beribadah tidak dilihat orang, sama kita beribadah dilihat orang, mana lebih mudah menjaga keikhlasan? Ya, dilihat orang, betul ya? Ketika kita bangun malam, contoh nih, bangun malam gak ada orang ngelihat, itu insya Allah ta'ala lebih mudah kita jaga keikhlasan. Bukan berarti ketika di hadapan orang gak ikhlas ya, bukan, gak itu. Tapi biasanya, dan itu termasuk di antara kiat-kiat ikhlas yang ibu tulis tuh, tapi gak tahu apal apa enggak, masya Allah. Boleh. Salah satu kiat ikhlas itu apa? Sering menyembunyikan amal soleh. Betul? Ya betul aja lah, masya Allah. Betul ya. Ada di situ. Salah satu kiat ikhlas itu sering menyembunyikan amal saleh. Karena amal saleh yang disembunyikan biasanya lebih mudah untuk menjaga keikhlasannya. Biasanya lebih mudah untuk menjaga keikhlasannya, subhanallah. Nah, disinilah. Nah, ketika wanita ini menolong anjing tersebut, tidak ada satu pun riwayat yang menyebutkan ada satu manusia yang melihat itu. Karena kalau bisa jadi kalau ada manusia yang melihat, bisa jadi kemudian apa? Berubah niatnya dan seterusnya. Maksudnya adalah amalan yang tidak terlihat manusia biasanya akan lebih mudah menjaga keikhlasannya daripada amalan yang terlihat oleh manusia. Satu. Sebab yang kedua, wanita ini sama sekali tidak mengharapkan apapun dari anjing itu. Sebab yang kedua, kenapa wanita ini bisa diampuni oleh Allah? Wanita ini tidak mengharapkan apapun dari seekor anjing itu. Jadi nggak mengharapkan balas jasa apapun. Seekor anjing bisa nggak ngomong, Bu, makasih ya? Nah, mungkin betul ya. Jazakillah khair, syukran, nggak mungkin. Wanita ini tahu kalau saya nolong anjing ini nggak bisa berikan balasan ke saya. Berbeda mungkin bisa jadi kita nolong orang, mungkin di hati kita nanti kalau saya kesusahan nanti bisa ditolong sama dia. Ada tendensi itu tuh, betul ya? Wanita ini tahu anjing ini nggak akan pernah bisa berikan balasan apapun ke saya, nggak bisa. Dan ini diantara ciri orang ikhlas nih. Salah satu ciri orang ikhlas Allah Azza wa Jalla sebutkan di dalam surat Al-Insan. Surat Al-Insan, surat keberapa Al-Insan, Bu? Angkat tangannya dulu.
Surat keberapa Al-Insan? Angkat tangannya dulu baru jawab. Angkat tangannya saya tunjuk baru jawab. Ada hadiahnya. Al-Insan berapa? 70? 10? Enggak, Al-Insan. Siapa yang jawab 76 tadi? 76? Ya, silakan. Ini apa nih? Oh, sendok, Masya Allah. Bisa ngasih ya? Apaan? Kasih ke belakang. Surat 76. Boleh lihat aplikasi Al-Quran di HP-nya, boleh, Masya Allah. Ya, contekan boleh, Masya Allah. Saya tahu nggak hafal Quran ya semua, saya juga enggak, Masya Allah. Nggak apa, boleh. Surat Al-Insan, surat 76 di ayat ke hilang tiba-tiba. Di ayat ke-9. Surat Al-Insan ayat ke-9. Ini ciri orang yang ikhlas, salah satunya ini. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Innama nut'imukum liwajhillah, la nuridu minkum jazaa'an wa la syukura." Innama, Allah memulai ayat ini dengan kata-kata innama, sesungguhnya hanya, sesungguhnya hanyalah. Namanya dalam bahasa Arab uslubul hasr awil ikhtisas. Gaya bahasa Arab untuk menyempitkan atau mengkhususkan. Kalau inna sesungguhnya. Tapi kalau innama sesungguhnya hanya. Innama nut'imukum liwajhillah, sesungguhnya kami memberikan makan kalian hanya mengharapkan wajah Allah, ikhlas. Apa contohnya ikhlas itu? Apa cirinya ikhlas itu? Lanjutannya lihat. La nuridu minkum jazaa'an wa la syukura. Kami tidak mengharapkan balasan walaupun ucapan terima kasih, tapi enggak kepengen. Gampang susah nih, Bu. Ibu-ibu nolong orang nih, nolong orang. Ketika ibu-ibu nolong orang ini mati-matian luar biasa. Alhamdulillah Allah berikan pertolongan melalui tangan ibu. Setelah orang yang ditolong, ini orang jalan aja nih. La salam, wala kalam, wala terima kasih, wala jazakillah khair, wala syukran, jalan aja. Gimana hati kita? Besok-besok loh, gak gue tolong lagi. Betul ya? Lihat, ini berat nih. Ini orang ikhlas ya, salah satu cirinya nih. Saya memberikan makan kalian, ya, ini berbuat kebaikan maksudnya pada orang dan seterusnya. Tidak mengharapkan balasan dari orang itu. Walaupun ucapan terima kasih nggak ada urusan. Saya mengharapkan balasan dari siapa? Allah Azza wa Jalla berupa surganya. Kalau harapan balasan dari Allah boleh. Bahkan itu disyariatkan kan gitu. Tapi kalau mengharapkan balasan dari makhluk salah. Wanita tadi dia tahu anjing ini nggak mungkin bisa berikan balasan kepadanya, ucapan terima kasih, ngasih parcel hadiah, nggak bisa. Dan dia tahu nih. Berarti menunjukkan bagaimana keikhlasan wanita ini luar biasa kepada anjing tersebut ketika menolongnya, betul ya? Jadi ini penting nih. Jangan hanya melihat bentuk amalannya doang. Kalau bentuk amalannya ngasih minum seekor anjing, saya yakin semua bisa itu. Tapi yang jadi masalah apa? Keikhlasan yang luar biasa dalam hati orang. Nah ini menunjukkan kata para ulama, la tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Walau antalqa akhaka biwajhin talq, kata Nabi. Jangan pernah meremehkan kebaikan sekecil apapun. Walaupun kau bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang berseri-seri, senyum. Jangan pernah remehkan kebaikan sekecil apapun. Rubba amalin saghir yu'azzimuhu niyyah. Bisa jadi amalan yang kecil itu jadi besar karena niatnya, ikhlasnya. Wa rubba amalin kabir yusaghiruhu niyyah. Bisa jadi amalan besar itu jadi kecil, bahkan nggak bernilai karena niatnya salah. Ya, ini sebab yang kedua nih, yang menjadikan kenapa wanita ini bisa diampuni oleh Allah. Wanita ini sama sekali tidak mengharapkan apapun dari anjing itu. Dan ini ikhlas. Berarti wanita ini mengharapkan apa? Dari Allah Azza wa Jalla. Yang ketiga, sebab yang ketiga yang lebih luar biasa lagi nih. Wanita ini berani mengambil resiko.
untuk masuk ke dalam sumur. Ini berat ini. Jangan samakan sumur zaman dulu sama sumur zaman sekarang ya. Tinggal nimba selesai. Wanita ini berani mengambil resiko untuk turun ke sumur, mengisi air di khufnya, di sepatunya, memberikan minum anjing itu. Ini amalan yang cukup berat bagi seorang wanita. Laki-laki saja berat ini, apalagi seorang notabene seorang wanita. Dia berani mengambil resiko itu tuh. Kalau dia yang kepleset jatuh ke sumur, bisa jadi dia yang mati, bukan anjing itu, betul ya? Tapi wanita ini berani mengambil resiko itu tuh. Kita mau nolong orang nih Bu, kita mau nolong orang. 50-50 nih. Bisa jadi ketolong orang ini, kalau enggak saya yang madharat, saya yang bahaya. Kira-kira kita tolong enggak? Tidak, betul ya? Saya jawab lah, betul ya? Tidak. Berat itu. Berat tuh kalau orang ini ketolong, alhamdulillah. Tapi kalau nggak ketolong, saya yang bahaya. Nggak, biasanya enggak, tapi manusia nggak usah ngambil resiko lah, masih banyak pahala yang lain, kan gitu ya. Tapi wanita ini berani mengambil resiko, amalan yang cukup berat, masuk ke dalam sumur, bahkan sepatunya dia buka untuk memberikan air kepada anjing itu. Ini tidak mungkin kecuali keikhlasan yang sangat luar biasa pada wanita ini. Nah, ini pentingnya jangan meremehkan amalan baik sekecil apapun, sebagaimana kita tidak boleh meremehkan dosa sekecil apapun. Karena dua-duanya akan ditimbang oleh Allah, betul ya? Banyak orang tersibukkan dengan kuantitas amalan tapi lupa dengan kualitas amalan. Kuantitas banyak doang tapi nggak berkualitas, salah. Lebih baik kemudian berkualitas walaupun itu sedikit. Makanya lihat Nabi SAW menyebutkan amalan yang paling dicintai apa? Fa inna ahabbal a'mali ilallah adwamuha wa in qalla. Sesungguhnya amal yang paling dicintai Allah itu yang dawam, istiqamah, konsisten, walaupun itu sedikit. Rasul sebutkan loh, walaupun itu apa? Sedikit. Jadi jauh lebih baik seseorang misal contohnya ya, sebelum tidur ambil wudu, sholat 1 rakaat witir. Boleh nggak Bu? Boleh, karena banyak orang menganggap sholat malam harus jam 2, harus jam 1. Ini nggak harus, itu paling afdol, paling utama. Karena banyak orang menganggap sholat malam itu harus tidur dulu. Enggak harus, itu paling afdol, tidur nanti bangun sepertiga malam. Selama dia sholat setelah isya sampai subuh, itu namanya sholat apa? Malam. Contoh yang paling ringan sholat malam, witir. Witir bisa dilakukan 1 rakaat, 3 rakaat, 5, 7, 9, paling banyak 11. Contoh misal seseorang sebelum tidurnya ambil wudu, sholat 1 rakaat witir, tidur. Tapi ini tidak pernah dia tinggalkan seumur hidupnya. Ini jauh lebih afdal dari hanya orang-orang yang Ramadan salat malam, habis itu nggak pernah lagi qiyamul lail. Gimana Ramadan kemarin Bu? Oh, masya Allah Ustaz, sebulan full saya nggak lewat tarawih Ustaz. 10 hari terakhir bahkan jam 2 bisa datang ke masjid, betul? Betul. Pertanyaan, bagaimana 1 Syawal? Bagaimana 2 Syawal? Bagaimana 3 Syawal? Bagaimana 1 Dzulqa'dah, 2 Dzulqa'dah, 3 Dzulqa'dah? Kita lihat. Enggak di sana. Di sini sih sholat semua, masya Allah. Sana lah. Betul ya? Maksudnya apa? Amalan yang rutin tapi sedikit, ini berkualitas nih, perhatikan nih. Itu jauh lebih dicintai Allah daripada amalan yang musiman. Naik gunung, habis itu turun gunung, nyungsep ke sumur. Berapa banyak kita lihat orang-orang ketika selesai Ramadan, betul ya? Futurnya luar biasa, subhanallah. Ketika Ramadan, masya Allah, Allahu Akbar, selesai Ramadan, buat mau puasa sunnah susah aja, cuma tanam niat doang. Tahu tanam niat? Saya besok mau puasa sunnah nih. Niat lagi, nggak puasa. Saya besok mau puasa sunnah, niat lagi. Ya dapat sih pahala, niat bagus, dapat 1. Tapi ketika Ramadan bisa puasa tanpa mikir macam-macam tuh. Kalau mau puasa sunnah, oh nanti pingsan, nanti tengah jalan gimana, nanti ini. Inti supaya apa? Intinya nggak ibadah. Ini contohnya. Jadi benar-benar kualitas amalan, ikhlas, ittiba', rutin itu lebih penting luar biasa daripada hanya sekedar kuantitas. Kalau dua-duanya ada istimewa, kuantitasnya ada, kualitasnya ada.
Abu Bakar As-Siddiq contoh kuantitasnya menginfakkan seluruh hartanya, wah kuantitasnya luar biasa. Ikhlasnya kualitasnya sudah jangan tanya juga luar biasa Abu Bakar keikhlasannya kan gitu. Itu paling terbaik. Tapi tidak semua orang Allah berikan kemudahan untuk seperti itu. Maka ketika kita harus memilih, maka yang paling terpenting kualitas amalan. Ini 3. Yang keempat, sebab yang keempat, kenapa wanita ini bisa diampuni dosa-dosanya oleh Allah Azza wa Jalla? Sebab yang keempat kata para ulama, di antara Syekh Abdul Razak mengatakan ini nih. Syekh Abdul Razak dan juga para ulama lain, setelah wanita ini menolong anjing tersebut, maka Allah berikan hidayah kepadanya untuk benci akan pekerjaannya. Nah, ini penting nih. Jadi setelah wanita ini nolong anjing itu dengan keikhlasan yang sangat luar biasa, tadi itu kita sebutkan 3. Setelahnya Allah kasih hidayah, dia benci akan pekerjaannya itu tuh. Menjadi wanita pezina. Dia benci luar biasa sehingga dia meninggalkan perbuatan itu. Berarti ini menunjukkan bahwa keikhlasan itu sebab mendatangkan hidayah kepada seseorang. Betul ya? Nah, ini disebutkan Syekh Abdul Razak nih. Syekh Abdul Razak Ibn Abdul Muhsin Al-Badr menyebutkan, juga para ulama lain menyebutkan bahwa ternyata wanita ini setelah dia melakukan amalan yang luar biasa ini, Allah kasih hidayah kepadanya untuk benci akan perbuatan zina itu. Kemudian dia meninggalkan, Allah jadikan dia orang yang baik setelahnya. Dengan sebab itulah Allah Azza wa Jalla mengampuni dosanya yang luar biasa, subhanallah. Nah, ini penting nih Bapak Ibu sekalian tentang masalah ini. Dalam hadis yang lain, untuk menguatkan ini, karena banyak hadis-hadis yang berbicara semakna seperti ini. Hadis yang lain, kalau tadi wanita berzina, ini laki-laki. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, bahkan riwayat Bukhari Muslim, bainama rajulun yamshi bi tariqin ishtadda 'alaihi al-'atash fawajada bi'ran fanazala fiha fasharaba thumma kharaja fa idza kalbun yalhath ya'kulu ath-thara min al-'atash faqala ar-rajul laqad balagha hadha al-kalb min al-'atash mithlu alladhi kana balagha minni. Tatkala ada seseorang laki-laki yang sedang menyusuri sebuah jalan dalam keadaan haus dan amat sangat lapar. Jadi laki-laki ini lagi jalan, kelihatannya dia safar, sangat haus yang sangat luar biasa. Maka ia mendapati sebuah sumur, maka ia turun dalam sumur tersebut lalu minum. Ketika dia keluar, tiba-tiba ada seekor anjing yang sedang menjilat-jilat tanah karena kehausan. Maka kemudian ini laki-laki, betul ya? Maka ia pun berkata dalam hatinya nih, anjing ini sangat kehausan sebagaimana hausnya yang aku rasakan tadi. Maka ia pun turun lagi ke dalam sumur itu, mengisi sepatunya dengan air, kemudian ia memegang sepatunya di mulutnya hingga akhirnya dia memanjat dinding lalu memberikan apa? Memberikan minum anjing tersebut. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Fasyakarallahu lahu faadkhalahu al-jannah. Maka Allah membalas jasanya dengan memasukkan dia ke dalam surga. Dalam riwayat lain, Allah Azza wa Jalla fasyakarallahu lahu faghafara lahu. Allah berterima kasih kepadanya, Allah ampuni dosa-dosanya. Riwayat lain, riwayat Bukhari Muslim juga. Bainama rajulun yamshi bi tariqin wajada ghusna syaukin 'ala at-tariq fa akharahu. Tatkala ada seorang laki-laki berjalan di sebuah jalan, maka ia mendapati dahan pohon berduri di tengah jalan. Subhanallah, ini pohon nih. Ada dahan pohon melintang di tengah jalan berduri. Maka dia menjauhkan dahan pohon itu, disingkirkan, digeser, singkirkan. Fa akharahu. Fasyakarallahu lahu, maka Allah berterima kasih kepadanya, Allah membalasnya, faghafara lahu, Allah Azza wa Jalla ampuni dosa-dosanya. Ya, ini amalan kecil semua nih, betul ya? Kelihatannya amalan kecil, tapi yang Allah Azza wa Jalla lihat bukan cuma amalannya kecil, tapi yang paling terpenting apa? Hatinya, keikhlasannya. Maka ini nih, jangan pernah meremehkan perbuatan baik sekecil apapun.
Jangan pernah remehkan perbuatan baik sekecil apapun. Contoh, ngucapin salam. Betul ya? Berapa banyak kita sekarang ketika kita ngucapin salam kepada orang, bingung tuh orang. Ada satu ustadz di mall, ketika di mall mau naik lift. Ketika naik lift itu terbuka, ramai masya Allah lift itu. Ustadz itu masuk ke dalam lift sambil mengucapkan Assalamualaikum. Dijawab sama orang lift tersebut, tapi semua orang lift itu tertuju ke muka ustadz itu. Kenapa? Aneh. Betul ya? Di mall Assalamualaikum ketemu. Kalau di Saudi biasa kayak gitu mungkin. Negeri Arab, betul ya? Ketemu orang Assalamualaikum, keluar lift Assalamualaikum, biasa. Oh di sini kayak seakan-akan berbuat dosa besar kita ngucapin salam, subhanallah. Dilihatin satu lift mukanya kok saya itu tuh bayangkan, subhanallah. Dia cerita sendiri nih, dia cerita sendiri. Saya ngucapin salam, saya masuk lift Assalamualaikum. Orang tuju semua ke muka saya, ada apa saya bilang nih, subhanallah. Itu saking asingnya. Padahal bisa jadi kemudian dengan ucapan salam tersebut, ketika kita keluarkan ikhlas dari lubuk hati kita, bisa menjadikan seseorang diampuni dosanya. Siapa yang akan nyangka? Perbuatan kecil tadi, menyingkirkan gangguan di jalan, bukan menciptakan gangguan di jalan. Ibu-ibu nih, perbodan hajar aja, masya Allah, betul ya. Lampu merah, wah nggak ada lampu merah, nggak ada hijau, masya Allah. Ras terkuat di bumi, ibu luar biasa ya. Nggak ada yang bisa bilangin kalau di jalan, luar biasa ya. Salah nih, perhatikan baik-baik nih. Bukan menciptakan gangguan di jalan, menyingkirkan gangguan, jangan membuat gangguan di jalan kan gitu. Patuh salah satunya dengan rambu lalu lintas. Itu taat walil amr, itu nggak main-main tuh, subhanallah. Nah ini penting nih. Ini yang pertama. Yang kedua, keutamaan ikhlas yang kedua. Ini baru satu loh, luar biasa nih. Baru satu nih. Ada berapa puluh ini, masya Allah. Ini sampai jam berapa gitu? Nanti nggak bisa satu kajian ini, panjang lebar, masya Allah. Yang kedua, di antara keutamaan ikhlas yang kedua, menjaga seseorang dari berbagai macam fitnah di atas dunia ini. Nah, ini istimewa ikhlas. Jadi ikhlas ini menjaga seseorang dari berbagai macam fitnah di atas muka bumi ini. Nah, ini maksudnya tidak menjadikan orang itu terjerumus ke dalam fitnah itu. Fitnah di atas muka bumi ini, cobaan, ujian, luar biasa banyak pasti. Dari berbagai macam cobaan, fitnah, ujian di atas muka bumi ini, maka terangkum menjadi dua fitnah besar. Fitnah syubuhat dan fitnah syahwat. Fitnah syubuhat adalah fitnah keraguan tentang agama. Contoh, ada orang ragu. Saya ragu nih, apa setelah mati nanti ada alam akhirat, ada surga, ada neraka. Ini syubuhat namanya. Fitnah keraguan tentang agama. Saya ragu nih Al-Quranul Karim semuanya benar. Na'udzubillah. Ini syubhat. Saya ragu nih hadis-hadis yang ada sampai kita nih, apakah itu sahih semua? Jangan-jangan semuanya dhaif. Ini syubhat. Orang-orang liberal tuh contoh tuh, itu syubhatnya kena tuh. Syubhat tuh. Orang-orang yang pemahamannya sesat menyesatkan, Syiah, Rafidhah misalnya seterusnya. Ini syubhatnya kena. Keraguan tentang agama. Keraguan tentang akidah, tentang agama, tentang iman. Yang kedua, syahwat, fitnah syahwat. Nah, fitnah syahwat paling banyak di dunia nih. Biasa dikenal dengan apa? Harta, tahta, wanita. Ini syubhat, ini syahwat. Sesuatu yang hati manusia cenderung kepada itu syahwat tuh. Syubhat ataupun syahwat. Jadi berbagai macam fitnah ujian di atas muka bumi ini terangkum dari dua fitnah ini. Gak mungkin keluar dari dua fitnah ini. Fitnah harta, fitnah jabatan, fitnah berantem gara-gara warisan. Ini syahwat semua tuh, betul ya? Syahwat tuh. Yang muyul manusia, kecenderungan hati manusia ke itu tuh, itu syahwat. Nah, ketika kita mengetahui fitnah di atas muka bumi ini luar biasa besar, banyak, ditambah lagi syaitan telah bersumpah di hadapan Allah Azza wa Jalla akan menyesatkan manusia dari jalan Allah, betul ya? Maka disinilah pentingnya kita punya tameng yang kuat.
punya penjagaan yang kuat. Nah, penjagaan yang kuat ini salah satunya adalah ikhlas di dalam beramal saleh. Karena ikhlas ini ternyata salah satu keutamaannya, faedahnya akan menjauhkan seseorang dari terjerumus dari berbagai macam fitnah di atas muka bumi ini. Dalil tentang masalah ini luar biasa banyak. Salah satu dalil yang sangat jelas dan gamblang, kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat Yusuf ayat 24. Surat Yusuf, surat 12, ayat 24. Walaqad hammat bihi wa hamma biha. Dan sesungguhnya wanita itu biasa dikenal namanya siapa? Wanita yang menggoda Nabi Yusuf alaihissalam biasa dikenal namanya siapa? Zulaikha, betul ya? Zulaikha, betul ya? Walaupun penamaan Zulaikha ini itu Israiliyat. Israiliyat itu maksudnya apa? Tidak ada dalil yang sahih tentang masalah tersebut. Makanya para ulama biasanya lebih senang menyebut Imra'atul Aziz, istri dari sang mulia, istri dari sang gubernur. Walaqad hammat bihi, dan sungguh wanita itu tuh benar-benar hammat bihi. Ham itu dalam bahasa Arab keinginan yang sangat kuat yang ingin dia lakukan. Berarti tekad yang sangat kuat. Sesungguhnya wanita itu tuh hammat bihi, berkeinginan kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Berkeinginan untuk apa? Berzina, na'udzubillah. Karena melihat bagaimana ketampanan, kegagahan Nabi Yusuf setiap hari. Nabi SAW menyebutkan, Nabi Yusuf alaihissalam ketika Rasul bertemu di Isra Mi'raj di langit ketiga, mana nggak salah lupa. Apa kata Rasulullah SAW? Yusuf alaihissalam dianugerahi setengah ketampanan manusia sejagat raya ini. Jadi suami-suami ibu nih nggak ada apa-apanya, masya Allah. Mau ganteng seperti apapun nggak ada apa-apanya sama Yusuf alaihissalam. Setengah, bayangkan, luar biasa. Setengah ketampanan Nabi Yusuf diambil, setengah ketampanan manusia sejagat diambil Nabi Yusuf. Berarti kita ini cuma 0,00. Dibagi-bagi betul ya. Allahu Akbar. Sehingga luar biasa. Dan itu setiap hari dilihat oleh Imratul Aziz. Karena pada saat itu Nabi Yusuf jadi budak, betul ya. Diperjualbelikan, masuk ke istana, jadi budak. Maka Imratul Aziz, istri dari sang gubernur ini, ketika setiap hari melihat Nabi Yusuf, maka syaitan masuk ke dirinya. Berkeinginan untuk berzina dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Allah katakan apa? Wa hamma biha. Dan Nabi Yusuf pun ada apa? Keinginan. Manusiawi. Betul ya? Tapi bedanya Nabi. Maksum. Apa itu maksum? Dijaga oleh Allah. Dijaga oleh Allah. Makanya para ulama mengatakan apa? Berdoalah kepada Allah, jangan pernah fitnah Nabi Yusuf ini ada sama kita. Karena kita nggak tahu kuat apa tidak. Nabi Yusuf bayangkan, wahamma biha. Nabi Yusuf ada keinginan. Tapi apa kata Allah? Laula arra'a burhana rabbih. Kalau bukan karena burhan, bukti yang Allah Azza wa Jalla tampakkan kepadanya. Kadzalika linasrifa anhu as-su'a wal fahsya. Demikianlah kami palingkan Nabi Yusuf dari kemungkaran dan kekejian, itu dari perbuatan perzinahan. Kenapa? Innahu min ibadinal mukhlasin. Sesungguhnya Nabi Yusuf termasuk hamba-hamba yang mukhlasin. Dalam qiraat lain, tahu qiraat? Jadi Al-Quran ini diturunkan dengan 7 qiraat yang kita bisa baca berbeda-beda. Makanya ibu jangan kaget kalau ketika buka YouTube misal qiraah Warash An-Nafi' kalau nggak salah, bacanya wadduhi. Bukan imamnya orang Betawi, bukan. Memang ada qiraat seperti itu. Namanya qiraatus sab'ah. 7 qiraat yang diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. 7 qiraat ini mutawatir. Mutawatir diriwayatkan dari banyak jalan. Ada 10 qiraat bahkan lebih. Tapi ya yang lainnya tidak mutawatir. Nah, 7 qiraat ini beda-beda. Kita biasanya namanya terkenal qiraat Hafs an Asim. Yang terkenal nih. Kalau qiraat misal orang-orang Afrika, terkenalnya qiraat Warash. Aljazair beda lagi tuh. Tapi semuanya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, qiraat lain berkata, innahu min ibadinal mukhlisin.
Kalau tadi apa? Mukhlasin. Ini beda nih antara mukhlasin dengan mukhlisin. Kalau mukhlisin mukhlis orang yang ikhlas. Kalau mukhlasin orang yang terpilih. Orang yang diselamatkan. Sebagian ulama menyebutkan mukhlasin lebih tinggi derajatnya daripada mukhlisin. Makanya kalau namain anak atau cucu boleh mukhlis, tapi lebih bagus mukhlas. Nah, jamaknya mukhlasin, mukhlisin. Mukhlis orang-orang yang ikhlas, orang yang ikhlas, mukhlis. Mukhlisin orang-orang yang ikhlas. Mukhlas orang-orang yang terpilih, orang-orang yang diselamatkan. Nah, Nabi Yusuf alaihissalam, perhatikan, diselamatkan oleh Allah Azza wa Jalla dari fitnah perzinahan. Bukan cuma beliau seorang nabi, itu jelas betul yang pertama. Karena banyak orang, ya kan nabi Pak Ustaz. Bukan cuma itu, Allah sebutkan sebabnya nih. Kenapa Nabi Yusuf bisa diselamatkan oleh Allah dari berbagai macam fitnah? Salah satunya fitnah perzinahan itu karena dia termasuk orang-orang yang ikhlas ketika ibadah kepada Allah. Nah, ini syahid bahasan kita nih. Keutamaan dan faedah dari keikhlasan akan menyelamatkan seseorang dari berbagai macam fitnah di atas muka bumi ini. Allah akan selamatkan. Dan tidak boleh ada orang yang merasa aman dari berbagai macam fitnah di atas muka bumi ini. Mau dia orang yang paling bertakwa lagi, karena nggak ada jaminan hidayah yang Allah berikan kita sekarang itu nggak dicabut sama Allah. Siapa yang jamin? Nggak ada jaminan sama sekali. Berapa banyak kita lihat, subhanallah, ada sebagian teman saya yang dulunya multazim ala sunnah, di atas sunnah Nabi SAW, sekarang ada yang terkena fitnah syubhat, ada yang terkena fitnah syahwat, sehingga meninggalkan jalan yang hak ini. Padahal kalau kita mikir, ini nggak mungkin orang itu tiba-tiba melenceng lah. Allah Azza wa Jalla lencengkan, dan Allah nggak mungkin zalim kepada hambanya, pasti ada sebabnya. Betul ya? Pasti ada sebabnya. Tapi kalau orang-orang yang selalu ikhlas dalam amal salehnya, Allah Azza wa Jalla akan selamatkan dari berbagai macam fitnah. Salah satunya ini fitnah kemaksiatan, dosa, kedurhakaan kepada Allah, pemikiran yang sesat. Allah selamatkan itu semua dengan syarat dia apa? Ikhlas. Nah, makanya para ulama mengatakan nih, ibu-ibu sekalian, salah satu untuk mengukur indikator apakah amal-amal kita yang kemarin ini banyakkan ikhlas atau tidak, lihat coba. Kalau di hadapan kita ada sesuatu yang haram, kita tahu ini haram nih. Apakah Allah selamatkan kita dari sesuatu yang haram itu atau kita melakukan haram itu? Karena harusnya kalau amal-amal kita banyak yang ikhlas, maka Allah akan selamatkan kita dari perbuatan yang haram itu. Tapi kalau amal-amal kita banyak yang tidak ikhlas, Allah Azza wa Jalla nggak akan selamatkan kita dari perbuatan haram itu. Itu salah satu indikator mengukur apakah amal-amal kita yang kemarin itu banyak yang ikhlas atau tidak. Karena kita nggak tahu nih, lisan bisa mengatakan, oh saya ikhlas betul ya. Tapi itu bukan amalan lisan ikhlas itu, tapi amalan apa? Hati. Amalan hati. Yang tahu benar-benar orang tersebut ikhlas, tulus 100% untuk Allah, Allah tabaraka wa ta'ala. Makanya kita nggak tahu nih apakah amal soleh yang kita lakukan secara pasti Allah terima atau tidak, kita nggak tahu secara pasti, betul? Walaupun ada indikatornya, betul, ada indikator amal-amal soleh seorang hamba itu diterima oleh Allah, dan ada indikator betul, tapi secara pasti kita nggak tahu. Nah, salah satunya keutamaan ikhlas, Allah Azza wa Jalla akan berikan keselamatan dari berbagai macam fitnah di atas muka bumi ini. Contohnya Nabi Yusuf alaihissalam. Karena pada saat itu Nabi Yusuf ditimpa luar biasa banyak fitnah. Luar biasa. Nabi Yusuf alaihissalam seorang yang pemuda. Pemuda pasti syahwatnya berbeda dengan orang yang sudah tua. Nabi Yusuf alaihissalam nggak ada yang kenal dengan dirinya di tempat itu dari jauh, betul ya? Orang ketika musafir nggak ada yang kenal dengan dirinya, sangat rentan untuk berbuat maksiat dan dosa, kan gitu. Nabi Yusuf alaihissalam digoda dengan berbagai macam fitnah. Disebutkan dalam riwayat bahwa istri dari sang mulia itu berdandan luar biasa, sampai disebutkan hampir setengah telanjang, luar biasa untuk menggoda Nabi Yusuf alaihissalam. Imratul Aziz ini punya kekuasaan, punya kekuatan, bisa ngatur, tutup sini, tutup sana, tutup sini, selesai. Betul ya? Jadi benar-benar digoda dengan berbagai macam fitnah pada saat itu Nabi Yusuf. Tapi Allah selamatkan, Allah pilih Nabi Yusuf termasuk orang yang Allah selamatkan. Salah satu sebabnya adalah
Karena Nabi Yusuf alaihissalam termasuk orang-orang yang ikhlas ketika beramal saleh. Sehingga ketika berhadapan dengan fitnah, Allah Azza wa Jalla akan selamatkan itu. Nah, ini disebutkan oleh para ulama tentang masalah ini. Ini yang kedua. Yang ketiga, keutamaan ikhlas yang ketiga. Orang yang ikhlas akan dinaungi oleh Allah pada hari kiamat kelak. Orang yang ikhlas akan dinaungi oleh Allah pada hari kiamat kelak. Pada hari kiamat kelak Rasul sallallahu alaihi wasallam mengabarkan gambaran yang sangat dahsyatnya, luar biasa. Sehingga manusia hanya memikirkan dirinya dan dirinya. Diriku dan diriku, gak memikirkan bagaimana nasib saudaranya, keluarganya, anaknya, istrinya, ayahnya, ibunya, gak ada urusan. Yang dia pikirkan nafsi, nafsi, diriku dan diriku. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yuhsyarun nasu yaumil qiyamati hufatan, uratan, ghurlan, fi riwayah buhman." Akan dikumpulkan manusia nanti di hari kiamat dalam keadaan tidak beralas kaki, tidak memakai pakaian, tidak dikhitan, dan tidak bawa apa-apa, nggak punya apa-apa. Aisyah radhiyallahu anha ketika Rasul menyebutkan seperti ini bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ar-rijal wan nisa yanzuru ba'dhum ila ba'd." Wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, laki-laki dan perempuan berarti bisa saling lihat nanti itu, karena nggak pakai pakaian. Kalau ada satu orang aja kemana-mana nggak pakai pakaian, pasti jadi pusat perhatian itu. Betul ya? Ini seluruh manusia dalam keadaan yang sama di sebuah padang yang sama, padang mahsyar. Maka pertanyaan Aisyah ini logis banget, ya Rasulullah. Apakah laki-laki dan perempuan nggak saling melihat? Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Al-amru asyaddun min an yunhimahum dzak. Wahai Aisyah, perkaranya hari itu sangatlah menyibukkan. Tidak sempat manusia memikirkan yang lain, itu gak sempat. Berarti hari itu sangat luar biasa apa? Mencekam. Mencekamnya luar biasa. Ketika Allah Azza wa Jalla datangkan matahari hanya di atas 1 mil di atas kepala kita. Matahari cuma 1 mil di atas kepala kita. Sekarang matahari di Bekasi nih, lagi siang panas nih, Allahu Akbar. Itu berjuta-juta kilometer itu dari bumi. Ini 1 mil di atas kepala manusia, dan Allah takdirkan manusia tidak meleleh, tidak hancur, tapi tenggelam dengan keringatnya masing-masing sesuai dengan amal perbuatan dosa yang dia lakukan. Dan 1 milnya tersebut, kata Sulaim bin Amir yang meriwayatkan hadis ini, aku tidak tahu yang dimaksud Nabi 1 mil itu 1 milnya jarak atau milnya celak. Tahu celak? Sifat mata. Alat untuk ngambil, taruh di mata, dalam bahasa Arab namanya mil. Berarti semana? Segitu ya, benar. Itu namanya mil. Kata Sulaim bin Amir, ketika Rasul mengatakan matahari hanya 1 mil di atas kepala manusia, 1 mil itu saya nggak tahu yang dimaksud Nabi itu jarak 1 mil atau milnya celak. Coba bayangkan kalau milnya celak. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan mau milnya celak, mau milnya jarak, dua-duanya dekat. Jelas betul, dua-duanya dekat. Sehingga manusia akan tenggelam dengan keringatnya masing-masing. Ada yang semata kakinya, ada yang sebetisnya, ada yang selututnya, ada yang sepinggangnya, sedadanya, bahkan tenggelam seluruhnya. Sesuai dengan amal perbuatan dosa yang dia lakukan. Allah akan datangkan neraka nanti di yaumul qiyamah. Neraka jahanam akan datangkan oleh Allah. Waji'a yauma idzin bi jahannam. Pada hari itu Allah akan datangkan neraka jahanam. Yauma idzi yatadzakkarul insan. Ketika manusia melihat neraka jahanam tersebut, mereka teringat dengan dosa yang mereka lakukan di dunia. Semua dosa mereka ingat. Wa anna lahu dzikra, tapi ternyata ingatannya enggak bermanfaat sama sekali. Apa gunanya? Selesai sudah. Berarti mencekam luar biasa hari itu. Betul ya? Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yu'ta bi jahannam wa laha 70,000 zimam." Neraka jahanam akan didatangkan nanti dengan 70.000 tali kekang yang mengikat neraka jahanam. Ma'a kulli zimam 70,000 malaki yajurrunaha. Setiap satu tali kekang akan ditarik oleh 70.000 malaikat. Itu saking besarnya neraka jahanam. Karena jika tidak, maka jahanam akan menghancurkan seluruh yang ada di mahsyar. Jadi mengerikannya luar biasa.
Nah, pada hari yang sangat mencekam seperti itu, yang menakutkan seperti itu, Rasulullah SAW mengatakan sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang Allah Azza wa Jalla akan naungi di bawah arsy-Nya Allah pada hari tidak ada naungan kecuali hanya naungan Allah. Dan kata para ulama, 7 golongan ini bukan pembatasan. 7 golongan ini bukan apa? Bukan pembatasan, tapi 7 golongan ini yang disebutkan dalam hadis ini. Karena ada dalam hadis lain yang disebutkan akan dinaungi oleh Allah, tapi nggak termasuk dalam 7 ini. Berarti bukan pembatasan. Salah satunya syahid bahasan kita tentang orang yang ikhlas ada 2 dalam 7 golongan itu. Orang yang pertama syahid bahasan kita nih, wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lamu shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Seorang hamba Allah yang menginfakkan hartanya kemudian menyembunyikan hartanya. Ini ikhlas maksudnya. Dia sedekah, infak, fa akhfaha, dia sembunyikan. Ya, maksudnya orang-orang yang ikhlas. Nah, salah satu menjaga keikhlasan menyembunyikan apa? Amal saleh. Sampai-sampai tangan kirinya tidak tahu apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Ini orang ikhlas nih. Sampai-sampai tangan kirinya tidak tahu apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Apa maksudnya? Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari menyebutkan, disebutkan tangan kiri dengan tangan kanan karena tangan kiri itu sangat dekat dengan tangan kanan. Di mana ada tangan kiri, maka tangan kanan pasti menyertai, kan itu ya. Nggak mungkin kita taruh tangan kanan di rumah, tangan kiri di WC, kan nggak mungkin, subhanallah. Di mana-mana pasti menyertai ini. Meskipun demikian, karena tangan kanan terlalu menyembunyikan sedekahnya hingga temannya yang paling dekat yaitu tangan kiri tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanan. Nah, ini lafaz Nabi kata Ibnu Hajar ini salah satunya apa? Bentuk mubalaghah. Bentuk berlebihan dalam menyembunyikan sedekahnya. Berarti orang ini ketika sedekah tidak diketahui oleh siapapun, hatta orang terdekatnya. Hatta orang terdekatnya, keluarganya, istrinya, anaknya, atau mungkin suaminya, nggak tahu. Saking luar biasanya orang yang menyembunyikan amal saleh. Itu sebagian makna dari tangan kiri tidak tahu apa yang diinfakkan oleh tangan kanan. Maksudnya apa? Orang ini ikhlas ketika dia bersedekah. Salah satu cara dia mengikhlaskan sedekahnya, dia menyembunyikan sehingga orang terdekatnya nggak tahu. Nah, ini penting nih ibu-ibu sekalian nih. Kita harus punya amal-amal saleh yang cuma kita dan Allah yang tahu. Harus punya. Gak boleh enggak. Kita harus punya amalan saleh, apapun itu, bukan cuma sedekah, apapun itu, sholat malam, sholat duha, zikir, istighfar, salawat ke Nabi, baca Quran, yang cuma kita dan Allah yang tahu. Karena biasanya itu lebih mudah untuk menjaga apa? Keikhlasannya. Salah satunya nih, salah satu orang yang Allah akan naungi pada hari yang sangat mencekam dan menakutkan di yaumul qiyamah adalah orang-orang yang ikhlas ketika dia bersedekah. Nah, ini ikhlas ketika beramal saleh. Kemudian dari 7 golongan tersebut yang kedua dari syahid bahasan kita masalah ikhlas, wa rajulun dzakarallaha khaliyan fa fadat 'ainah. Seorang hamba Allah Azza wa Jalla yang berzikir dalam keheningan, dalam kesunyian, kemudian air matanya berlinang, nangis. Istimewa. Ini orang ikhlas juga nih. Seorang hamba yang berzikir, mengingat Allah dalam kesendirian, dalam keheningan, dalam kesunyian, jauh dari keramaian. Kemudian air matanya berlinang, menangis. Allahu Akbar. Ini ikhlas nih. Kata-kata khalian, berkesendirian, itu menunjukkan keikhlasan, kata para ulama. Jadi bukan ketika rame-rame, Masya Allah, nangis. Kenapa Pak nangis? Iya, sebelah saya juga nangis, kanan kiri, Masya Allah, saya nangis juga. Nangis solider, Masya Allah. Bukan, betul ya? Tapi sendiri, betul ya? Ketika bangun malam,
minta sama Allah ketika waktu duha, ketika kapan pun itu, subhanallah. Atau bisa jadi kata Imam Ibnu Hajar, makna kedua, ngasih ini nih. Bisa jadi maksudnya adalah meskipun ia berzikir, mengingat Allah di hadapan orang banyak, dilihat orang banyak, akan tetapi hatinya seakan-akan berkesendirian dengan Allah. Nah, bisa jadi rame-rame nih. Contoh ketika misal i'tikaf kemarin nih, i'tikaf di masjid, kan rame-rame betul ya, dilihat orang. Tapi bisa jadi orang itu kemudian menyendiri di pinggir di sudut dari masjid, kemudian diingat kepada Allah, seakan-akan hatinya itu bersendirian dengan Allah Azza wa Jalla. Tidak memikirkan manusia sama sekali, mau manusia muji, manusia nyela, nggak ada urusan. Jadi ini bisa apa? Bisa termasuk khalian. Bisa termasuk orang yang berkesendirian dengan Allah Azza wa Jalla dalam berzikir kepada. Jadi hatinya benar-benar kosong dari memperhatikan manusia. Bukan ketika ibadah, ada orang lihat kan. Kalau nggak ada, malas ah. Tapi kalau ada orang lihat, wah semangat luar biasa. Biasa baca kuliah kulhu, ada orang lihat Al-Baqarah, masya Allah. Alif Lam Mim, rukuk terus. Maksudnya apa? Dia beribadah agar pandangan manusia tertuju kepadanya. Benar-benar apa? Mengharapkan perhatian dari pandangan manusia. Na'udzubillah. Mengharapkan penilaian manusia. Mengharapkan validasi dari manusia di zaman sekarang nih. Jangan. Salafus saleh terdahulu itu kalau beramal saleh, bagaimana mereka menyembunyikan amal salehnya. Dan Rasul katakan itu, ketika kalian bisa menyembunyikan amal saleh kalian, falyaf'al, maka lakukanlah. Dan kalau kita baca bagaimana orang-orang saleh terdahulu dalam menyembunyikan amal salehnya, luar biasa istimewa. Gak ada apa-apanya kita sama sekali. Nah, ternyata dua orang ini nih ya. Orang yang bersedekah dengan ikhlas, menyembunyikan sedekahnya. Orang yang berzikir dalam keheningan dengan ikhlas, sampai bahkan air matanya mengalir. Mereka termasuk orang-orang yang akan Allah naungi pada hari tidak ada naungan kecuali hanya naungan Allah. Istimewa itu, Masya Allah. Ini menunjukkan bahwa keikhlasan, salah satu faedahnya, dengan keikhlasan tersebut Allah Azza wa Jalla akan naungi dengan keikhlasannya pada hari tidak ada naungan kecuali hanya naungan Allah di hari kiamat. Masya Allah. Nah, ini menunjukkan bagaimana keistimewaan dari apa? Ikhlas. Yang terakhir, yang keempat, dan pertemuan selanjutnya masih tentang ini ya, masih tentang faedah dari ikhlas. Karena masih banyak, Masya Allah. Yang keempat, amalan orang yang ikhlas yang sifatnya duniawi akan diberikan ganjaran pahala besar oleh Allah. Nah, ini menarik. Amalan orang yang ikhlas yang sifatnya duniawi berarti mubah biasa hukumnya, akan diberikan ganjaran pahala besar oleh Allah. Nah, ini keberuntungan yang luar biasa nih. Ini kesuksesan yang luar biasa bagi orang-orang yang ikhlas nih. Jadi bukan hanya amalan ibadah yang Allah ganjar pahala besar, tapi amalan yang sifatnya duniawi, Allah akan ganjar pahala kepadanya. Duniawi sesuatu yang biasa mubah. Contoh makan, minum, mandi, olahraga, kerja, mubah. Tapi hebatnya orang yang ikhlas, amalan yang sifatnya duniawi ini bisa bernilai ganjaran pahala. Ini istimewa. Contoh, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu yang diriwayatkan Bukhari Muslim. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtaghi biha wajha Allah illa ujirta 'alaiha." Sesungguhnya tidaklah engkau berinfak
sesuatu pun dengan mengharapkan wajah Allah Azza wa Jalla, ikhlas. Kecuali engkau akan diberikan ganjaran oleh Allah Azza wa Jalla. Hatta ma taj'alu fi imra'atik, bahkan sampai makanan yang engkau suapkan ke mulut istrimu. Sebagian ulama menyebutkan sesungguhnya tidaklah engkau nafaqatan. Ini nafkah ini bisa diartikan berinfak, bisa diartikan memberikan nafkah dari kepala keluarga kepada keluarganya. Memberikan nafkah kewajiban, betul, sahih, subhanallah. Tapi orang ketika kerja, contohnya kepala keluarga keluar dari rumah kerja, dagang dari pagi sampai sore bahkan sampai malam. Kalau mereka meniatkan cuma cari dunia doang, sayang banget. Berjam-jam itu luar biasa tuh, macet-macetan Jakarta, di Bekasi, betul ya. Maka dia harus niatkan apa? Saya mau cari yang halal di luar sana. Bahkan para ulama mengatakan orang yang cerdas, ingat baik-baik, orang yang cerdas adalah orang-orang yang bisa menumpuk sebanyak-banyaknya niat yang baik cuma dalam satu perbuatannya. Cerdas orang ini. Contoh tadi, kepala keluarga keluar mencari nafkah. Apa niatnya? Yang pertama contoh tadi, saya hanya mau cari yang halal di luar sana karena itu yang diperintahkan Allah dan Rasulnya. Satu niat pertama. Yang kedua, kewajiban saya sebagai kepala keluarga menjadi tulang punggung keluarga. Yang ketika nafkah itu saya berikan kepada keluarga saya, itu saya mudah-mudahan mendapatkan pahala. Dua. Ketiga, ketika saya kerja mudah-mudahan ada kelebihan, yang kelebihan itu saya bisa infak di dalamnya. 3, 4, 5, 6. Semakin banyak niat yang baik yang kita tanamkan dalam satu amal perbuatan, semakin banyak kita dapat pahala. Dan ini orang cerdas. Salah satunya hadis ini nih. Ketika orang berinfak, memberikan nafkah, ikhlas lillahi ta'ala, karena Allah Azza wa Jalla, maka engkau akan diberikan ganjaran pahala luar biasa. Maka ingat ini, ibu-ibu nih, ingatin ke suaminya atau anak yang sudah kerja, nak, jangan hanya cari dunia doang niatnya. Jangan cuma mau cari fulus doang. Kalau cari uang doang, akhirnya dunia dijadikan tujuan. Kalau dunia dijadikan tujuan, halal haram pasti dihantam itu. Jadikan dunia ini sebagai perantara, engkau bisa dapatkan akhirat. Jadikan duniamu ini, niatkan kebaikan semuanya supaya bernilai berjam-jam itu bernilai pahala semua itu. Kerjanya, dagangnya, berjam-jam bisa bernilai pahala, masya Allah. Ini jeli nih. Ini orang yang cerdas, orang yang pintar. Salah satunya ujung hadis ini luar biasa nih. Hatta ma taj'alu fi imra'atik, sampai makanan yang engkau suapkan ke mulut istrimu. Saya mau tanya. Suami istri lagi suap-suapan, mikirnya dunia apa akhirat? Jujur aja, jujur betul. Suami istri lagi suap-suapan, masya Allah, romantis, betul ya. Atau dia nggak pernah jangan-jangan ibu ya. Mikirnya dunia atau surga akhirat? Duniawi biasanya, betul ya? Fitrah manusia itu duniawi. Tapi lihat, kata para ulama, lihat. Saya bacakan perkataan Imam Nawawi ini. Dalam hadis ini, kata Imam Nawawi ini, terdapat dalil bahwasanya perkara mubah itu boleh hukumnya, jika dikerjakan dengan niat mencari wajah Allah, ikhlas, maka akan menjadi suatu ketaatan dan akan mendapatkan ganjaran pahala. Istimewa, luar biasa. Karena Nabi SAW mengingatkan dalam hadis ini, bahkan dalam engkau makanan yang kau suapkan ke mulut istrimu, dan istri adalah termasuk bagian yang paling khusus dari kebutuhan duniawi, syahwat dan kelezatannya. Dan jika ia menyuapkan makanan ke mulut istrinya, maka kondisi ini biasanya terjadi tatkala sedang bercumbu, berlemah lembut, berlezat-lezatan, dan itu perkara mubah. Kondisi seperti ini sangat jauh dengan kondisi ketaatan dan ibadah. Meskipun demikian, Rasul mengabarkan bahwasanya jika ia melakukannya dengan maksud untuk mencari wajah Allah, maka Allah Azza wa Jalla akan memberikan pahala besar kepadanya. Ini hebatnya orang ikhlas nih. Ini hebatnya orang apa? Ikhlas. Perkara duniawi sifatnya mubah bisa dapat ganjaran pahala. Istimewa nih. Nah, ini balik lagi tadi, ini luar biasanya orang ikhlas dan hebatnya orang yang berilmu. Karena orang yang berilmu bisa menanamkan niat yang baik dalam berbagai macam amalannya.
dalam berbagai macam amalan. Contoh, ibu-ibu pagi-pagi nyiapin sarapan, betul ya? Jangan sambil ngedumel nyiapin sarapannya, betul ya? Pagi-pagi capek kemudian. Jangan, betul ya? Sarapan suami, sarapan anak, bekal mungkin pada suami, pada anak. Kalau dia niatkan, kalau ibu-ibu niatkan ini perintah Allah dan Rasulnya, berbuat baik kepada suami, berbuat baik kepada anak, itu pahala semua dari ujung ke ujung itu. Ini orang yang cerdas nih. Perhatikan nih. Olahraga misal, ibu olahraganya apa, Bu? Hah? Jalan, main padel, masya Allah. Mubah betul, tapi masukkan niat yang salehah, masukkan niat yang baik di dalamnya. Salah satunya menjaga kesehatan badan. Kenapa? Karena badan kita punya hak. Wali nafsika 'alaika haqqan. Jiwamu, badanmu itu punya hak. Yang kedua, mudah-mudahan dengan olahraga ini saya bisa kuat nanti bangun malam. Yang ketiga, dengan olahraga ini mudah-mudahan saya bisa semangat lagi tambah beribadah kepada Allah. Keempat, kelima, keenam, semakin banyak kita tanamkan niat yang baik dalam satu amal perbuatan, semakin banyak kita dapat pahala. Dan ini orang cerdas. Makanya para ulama mengatakan an-niyah tijaratul ulama. Niat itu perdagangannya para ulama. Dagangannya ulama itu niat. Karena bisa jadi dua orang sholat tapi pahalanya berbeda jauh. Betul ya? Bisa jadi dua orang sama-sama melakukan aktivitas yang sama, contohnya dari olahraga, makan dan seterusnya, tapi pahalanya beda jauh. Dari mana? Dari niat baiknya ditanamkan. Nah, ini sebutkan para ulama. Jadi orang yang ikhlas, Allah Azza wa Jalla akan memberikan ganjaran pahala luar biasa besar. Nah, contoh lain Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan wa fi bud'i ahadikum shadaqah. Ketika engkau mendatangi istrimu itu sedekah. Salah satunya ini nih. Ketika seorang istri misal kemudian melayani suaminya, maka dia niatkan itu karena Allah Azza wa Jalla, menjaga dirinya dari yang haram, agar suami saya tidak terjerumus kepada sesuatu yang haram, agar mendapatkan keturunan yang saleh dan salihah, dan seterusnya. Padahal jelas-jelas itu syahwat duniawi itu, betul ya? Tapi karena niat yang salihah, dia akan mendapatkan pahala besar. Dan ingat, yang seperti ini bukan sesuatu yang tabu. Karena ditanamkan niat bukan sesuatu yang tabu, luar biasa. Suami dan datang istri supaya menjaga dirinya dari yang haram, menjaga matanya dari yang haram, menjaga kemaluannya dari yang haram, memberikan kewajibannya kepada istri, karena istri juga punya hak memiliki keturunan yang saleh dan salihah. Semakin banyak dia tanamkan niat yang salihah, yang baik dalam satu amal perbuatannya, semakin banyak dia dapat pahala. Dan ini orang yang berilmu saja yang bisa. Ini orang yang ikhlas saja yang bisa. Ini yang keempat, yang terakhir, amalan-amalan mengenai ikhlas yang sifatnya duniawi akan diberikan ganjaran pahala besar oleh Allah Azza wa Jalla. Insyaallah taala setelahnya kita akan bahas yang kelima, yang keenam, yang ketujuh sampai yang seterusnya tentang fawaidul ikhlas, keutamaan atau faedah dari keikhlasan ini. Semoga dari kita bisa termasuk golongan hamba-hamba Allah yang ikhlas, sehingga Allah bisa berikan berbagai macam pahala besar bagi diri kita. Allahumma amin. Silakan mungkin kalau ada yang bertanya. Waalaikumsalam. Ketika kita akan sedekah subuh itu kan berarti kan kita apakan di rumah Ustaz. Nah, kita berarti menitipkan kepada anak laki-laki atau suami. Nah, itu apa bagian dari dia, sementara kita tidak menginginkan misalkannya berinfak saja. Nah, kita akan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Yang pertama, saya ingin kritisi tentang sedekah pagi atau sedekah subuh. Kenapa? Dalil yang menunjukkan setiap pagi ada dua malaikat yang mendoakan. Yang satu mendoakan semoga diberikan keberkahan orang yang berinfak. Yang satu mendoakan malaikat semoga dihancurkan orang yang pelit, betul ya? Kata para ulama, dalil ini itu bukan keutamaan sedekah pagi atau sedekah subuh, tapi keutamaan sedekah setiap hari. Contoh, kalau orang sudah kelewat paginya, berarti nggak sedekah? Nggak dapat keutamaan itu gitu? Enggak, betul ya? Maka para ulama mengatakan bukan keutamaan sedekah pagi atau sedekah subuh dari hadis itu, tapi keutamaan bersedekah setiap hari.
Mau pagi, mau siang, mau sore, mau malam dan seterusnya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau tadi misal kita menitipkan di pagi hari takut lupa dan seterusnya kepada anak, kepada suami, mungkin masukin ke celengan masjid, betul ya? Bukan berarti kemudian kita nggak ikhlas, enggak. Tergantung niat kita. Kalau niat kita ingin dapatkan wajah Allah, ingin dapatkan surga Allah, ingin diampuni dosa-dosanya, jelas ikhlas. Jelas ikhlas. Tapi kalau niatnya, nih, lo tahu nih, gue dermawan, masya Allah nih, betul ya? Itu tergantung niat kita. Jadi bukan berarti ketika amalan kita dilihat orang, berarti hilang pahalanya. Enggak. Bukan berarti, atau misal kita beramal soleh dipuji orang, bukan berarti tiba-tiba langsung hilang. Enggak. Gimana hati kita ketika kita beramal soleh dipuji orang, gayung bersambutnya? Kita beramal soleh misalnya dipuji orang, ya gue emang begitu, masya Allah. Ini kacau nih, betul ya? Harusnya apa? Ketika dipuji orang, ketika kita beramal soleh, ya Allah ini pujian lagi nih. Astagfirullah. Semoga engkau gak hilangkan pahalaku dengan pujian orang ini, ya Allah. Itu benar, betul ya? Jadi bukan otomatis ketika amalan dilihat orang, amalan dipuji orang berarti gak ikhlas, enggak. Yang paling penting apa? Niatnya. Saya ingin dapatkan surga, itu paling gampang. Saya ingin diampuni dosa-dosanya oleh Allah Azza wa Jalla. Saya ingin dapatkan berbagai macam keutamaan dari Allah bukan dari makhluk. Itu ikhlas. Barakallahu fiikum. Silakan. Waalaikumsalam. Saya mau tanya tentang kebaikan di Jumat sore. Katanya kan kalau Jumat sore itu yang dari asal itu jadi doa mustajab terus ataupun kita bersedekah itu Ustaz. Jadi ada ini Ustaz seperti itu emang penjelasan. Nah, di Jumat sore tersebut sebenarnya dalilnya lebih khusus tentang doa. Nabi SAW menyebutkan dalam hadis, fi ma'na hadis, dalam Jumat tersebut ada satu waktu yang ketika seseorang berdoa kepada Allah maka pasti akan diijabah oleh Allah Azza wa Jalla. Ulama khilaf nih, waktu Jumat ini kapan nih diijabahnya? Ada banyak sekali pendapat. Dari sekian banyak pendapat tersebut, dua pendapat yang paling terkuat. Yang paling pertama adalah ketika khatib duduk di khutbah yang kedua sampai selesai. Makanya di khutbah yang kedua itu disunnahkan untuk khatib itu berdoa, kan gitu ya, sebelum menyelesaikan khutbahnya. Yang kedua, dan ini yang paling kuat karena banyak riwayat yang mendukung tentang masalah ini, adalah ba'dal asar sampai maghrib. Dari asar sampai maghrib. Ada sebagian menyebutkan ketika mendekati maghrib dan seterusnya. Jadi yang paling dianjurkan pada saat itu adalah amalan doa. Kalau kita bisa, dan ini mudah sebenarnya insya Allah, kalau kita bisa benar-benar nih, hari Jumat habis asar sampai maghrib, minta maaf saya nggak boleh diganggu. Saya mau ibadah kepada Allah. Baik itu zikir pagi petang dan seterusnya. Sampai salah satunya adalah doa. Entah pada asar atau sampai maghrib, atau misal setengah jam mendekati maghrib, atau 1 jam mendekati maghrib. Dia sibukkan diri dengan ibadah, salah satunya apa? Doa kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, jadi doa yang lebih ditekankan. Adapun amalan-amalan lain, sedekah dan seterusnya, saya belum pernah temukan dalil yang khusus tentang masalah tersebut. Yang ditekankan dalam hadis tersebut adalah doa yang diijabah oleh Allah Azza wa Jalla. Wallahu a'lam bishawab. Yang lain? Silakan. Kalau sholat malam sambil nangis, seumpamanya hati ini udah lega nih. Nah, pas pagi ketemu orang itu masih ada deket terus. Agak jarak dia nanya. Iya. Gimana? Ya, berarti ibu namanya manusia. Berarti ibu namanya apa? Manusia, bukan malaikat. Alhamdulillah. Maksudnya apa? Nah, itu bagus masya Allah ketika salat malam, apalagi mengadu kepada Allah. Ini curhat paling terbaik, itu curhat kepada Allah. Idza qama ahadukum ila shalah fa innahu yunaji rabbahu. Apabila seseorang berdiri dalam salat, dia sedang bermunajat kepada Allah Azza wa Jalla. Dia sedang bermunajat, komunikasi dengan Allah. Dalam riwayat lain, qibala wajhi. Ketika dia sedang salat, maka dia sedang berhadapan wajahnya dengan Allah Azza wa Jalla. Bukan luar biasa.
Maka para ulama mengatakan kalau kita ingin berbicara dengan Allah, sholatlah, karena itu komunikasi seorang makhluk kepada Rabbul Alamin, sholat. Tapi kalau kita ingin Allah berbicara kepada kita, maka baca Al-Quran lah, karena itu kalam Allah, itu firman Allah. Apa yang dilakukan luar biasa bagus ketika malam, ngadu sama Allah, doa, bahkan sampai nangis. Ini kenikmatan yang tidak semua orang Allah berikan. Yang pertama, berapa banyak orang-orang mau bangun malam gak bisa-bisa ini. Gak bisa-bisa, mau alarm 5, 7, 10 lewat aja tuh alarm, betul ya? Gak bisa bangun. Tapi ketika Allah berikan ujian cobaan, bisa bangun tanpa alarm insya Allah. Betul ya? Ini kenikmatan besar yang Allah Azza wa Jalla berikan bagi seseorang. Ketika dia bisa bangun malam itu Allah luar biasa seperti malam. Apalagi ketika dia bangun malam menikmati ibadahnya, khusyuk sampai meneteskan air mata, Allah luar biasa. Ini kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah jauh lebih baik daripada hanya sekedar Allah berikan jalan keluar dari ujiannya, masalahnya. Karena kalau cuma Allah berikan jalan keluar sebentar, bisa Allah kasih bentar itu, betul ya? Tapi ini nih nggak semua orang Allah kasih nih. Dari miliaran manusia, coba bayangkan, dari miliaran manusia baru banyak orang-orang yang Allah berikan kenikmatan seperti ini. Karena kalau cuma Allah berikan jalan keluar dari setiap masalahnya sebentar bagi Allah. Allah hanya mengatakan kun fayakun, selesai. Maka ini pertahankan kenikmatan besar luar biasa. Nah, bagaimana kalau malam-malam sudah nikmat luar biasa, doa kepada Allah agar Allah tenangkan hati kita, ketemu orangnya bedak lagi misalnya ya. Udah gitu ketemu tiap hari lagi, ya Allah nasib subhanallah. Nah, disinilah kata para ulama apa? Mujahadah. Apa mujahadah? Berjihad melawan hawa nafsunya untuk menundukkan hawa nafsu dan syaitan membisikkan dirinya kepada keburukan. Man jahada nafsahu faqad fi sabilillah. Barang siapa yang berjihad, jahada, ada tambahan alif tuh, bukan jahada. Jahada ada tambahan alif. Dalam kaidah bahasa Arab, ziyadatul huruf tadullu ala ziyadatil ma'na. Penambahan huruf di dalam bahasa Arab berarti penekanan dalam makna. Berarti bersungguh-sungguhnya berjihad melawan hawa nafsu dan syaitan bisikannya bukan sekali dua kali, tapi apa? Terus menerus, betul ya? Dan yakinlah orang-orang yang berjihad dengan sungguh-sungguh, jujur, Allah Azza wa Jalla pasti akan berikan yang paling terbaik kepadanya. Ketika itu tadi tuh, bedak lagi, berubah lagi, betul ya Allah. Istighfar lagi, doa lagi sama Allah dan seterusnya. Itu manusiawi, enggak ada masalah. Tapi yang jadi masalah, jangan kegedekan itu berubah amalan. Ini yang paling penting nih. Jangan gedeknya hati kita berubah jadi amalan. Nah, ini jadi dosa kalau berubah amalan. Gedek, apalagi tuh? Sinonimnya apa tuh? Gedek, sumpah, apalagi tuh? Kesel dan seterusnya berubah jadi amalan. Akhirnya apa? Ngomong buruk, bersikap nggak baik, akhlaknya buruk. Nah, ini salah. Kalau hanya di hati, maka dilawan. Di hati dilawan terus, lama-lama insya Allah akan reda insya Allah. Betul. Apalagi seseorang yang misal menzalimi kita, naudzubillah, kemudian kita suruh maafin, nggak mudah itu. Nggak mudah, subhanallah. Tapi sesuatu yang tidak mudah bukan berarti nggak bisa. Sesuatu yang tidak mudah bukan berarti apa? Tidak bisa. Salah satunya tadi mengetahui keutamaan dari memaafkan orang, mengetahui dari keutamaan membalas keburukan dengan kebaikan dan seterusnya. Karena kalau keburukan dibalas keburukan sampai hari kiamat nggak akan selesai. Yang paling terpenting tunaikan kewajiban kita nih. Kewajiban kita apa nih? Hak kita dikasih sama orang atau tidak, minta hak kita sama Allah. Itu paling nikmat sebenarnya. Itu paling nikmat subhanallah. Allah a'lam. Jadi jangan ngedak terus tiap hari Bu, insyaallah ya. Barakallahu fiik. Ada lagi? Oh iya, saya kasih tadi pertanyaan yang ini Bu. Ibu dapat hadiah, masya Allah Bu. Yang nanya tadi 3 kan? Oh pas, masya Allah 3, masya Allah. Silakan. Supaya nggak gitu gedak banget dapat hadiah kan, alhamdulillah senang, masya Allah. Jadi itu mungkin ya yang saya bisa sampaikan. Semoga Allah Azza wa Jalla berkahi pertemuan kita. Semoga Allah Azza wa Jalla jadikan dari kita termasuk golongan hamba-hamba Allah yang selalu Allah berikan hidayah taufik untuk meniti siratal mustaqim. Sampai nantinya Allah wafatkan dari kita semua dalam keadaan husnul khatimah.
Sebagaimana Allah kumpulkan kita di tempat ini, semoga Allah juga bisa kumpulkan kita di surga Firdaus tanpa hisab dan tanpa adab. Allahumma amin rabbal alamin. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.